everybody, thank you udah mampir ke Mathematrix Official. Semoga puyeng lu hilang, hati pun senang. Enjoy! Jangan lupa subscribe itu gratis. Persamaan kuadrat. Nah, sebetulnya apa sih perbedaannya dengan fungsi kuadrat? Ketika SMA, teman-teman selain belajar persamaan kuadrat, juga belajar fungsi kuadrat gitu ya. Pelajaran ini dua-duanya ada di kelas 10, ya. Jadi, apa sih sebetulnya perbedaannya? Nah, untuk persamaan kuadrat sendiri, pembahasannya akan lebih kepada pencarian solusi, gitu ya. Solusi adalah penyelesaian, atau kata sederhananya adalah variabel yang teman-teman pakai. Misalnya, kasih punya 2x tambah 5 sama dengan 4. Berarti, solusi yang kasih punya adalah, kasih harus cari x-nya nih teman-teman ya. Jadi, 2x sama dengan 4 dikurang 5. Gitu ya, 2x sama dengan min 1, x-nya adalah min 1/2. Nah, maka ini adalah solusi. Oke. Selanjutnya, selain solusi, maka nanti ada juga bahasa himpunan penyelesaian. Nah, apa perbedaannya? Jika X disebut penyelesaian atau solusi, himpunan penyelesaian adalah kumpulan dari solusi-solusi yang kita punya. Tentunya, kumpulannya artinya solusi yang kita punya lebih dari satu gitu ya. Misal, kasih punya x kuadrat sama dengan 4. Oh, tentu saja x-nya adalah plus minus akar dari 4. Atau kita bisa tulis x-nya sebagai plus minus 2 gitu ya. Nah, sehingga nanti kita dapat nih x1-nya sama dengan 2 dan x2-nya sama dengan min 2. Gitu ya. Jadi, kita punya himpunan penyelesaian yaitu 2 dan min 2 atau min 2,2. Gitu ya. Jadi, himpunan itu adalah kumpulan ya. Kumpulan dari penyelesaian-penyelesaian. Gitu ya. Oke, sekarang kita flashback dulu deh. Persamaan kuadrat itu apa sih? Nah, persamaan kuadrat itu jika kita notasikan ya teman-teman ya. Ini itu tulisannya adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ya, ini adalah persamaan kuadrat. Gitu. Nanti fungsi kuadratnya sebetulnya hanya terfokus pada grafiknya saja ya. Jadi, apakah dia itu pengaruhnya komponen-komponen yang dia punya terhadap grafik itu apa? Misalnya, kita kan punya Y sama dengan AX kuadrat tambah BX plus C nih, teman-teman. Berarti, kalau nanti fungsi kuadratnya itu adalah terbuka ke atas ya, atau kita kan sebutnya sebagai fungsi parabola ya. Maka, ini juga akan akibat dari A yang lebih besar dari 0. Gitu ya. Oke, setelah itu, kalau yang lebih kecil dari 0, maka dia akan terbuka ke bawah gitu ya. Jadi akan seperti ini gambarnya. Tuh. Kasih apakah selalu di 0,0? Tidak, tergantung nanti puncaknya di titik apa. Nah, sekarang kasih potanya nih. Gimana cara cari titik puncak nih, teman-teman? Untuk menggambar si persamaan kuadrat kan kita perlu tahu ya, titik puncaknya ada di mana gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya persamaan yaitu AX kuadrat ditambah BX tambah C, nanti teman-teman akan punya titik puncak
yaitu di min B per 2A, min D per 4A, gitu ya. Oke, dimana D-nya itu adalah diskriminan. Jangan ketuker ya sama di matriks. Di matriks namanya apa yo? Determinan. Betul sekali. Jadi ini adalah diskriminan, yaitu D sama dengan B kuadrat min 4AC, gitu ya. Oke. Setelah itu, setelah teman-teman punya titik puncaknya, kan nanti tahu ya letaknya di mana. Jadi tergantung puncaknya ya, teman-teman. Oke. Setelah itu, setelah kita tahu bagaimana cara menggambarnya, maka sesuai dengan persamaan kuadrat, yaitu terfokus kepada solusi-solusinya. Teman-teman harus mengetahui beberapa hal nih. Kita ulang ya. Misal kita punya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Loh, kasih tadi Y sama dengan AX kuadrat, kok sekarang sama dengan 0? Sama aja ya. Jadi kalau Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C itu sebetulnya adalah fungsi kuadratnya. Kalau persamaan ya udah berarti bisa diwakilkan dengan sama dengan 0 gitu ya. Nah, misalkan memiliki akar X1 dan X2 gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa cari nih akarnya ya. Gimana caranya? Kalau X1 ditambah X2, maka dia akan sama dengan min B per A gitu ya. Sedangkan kalau X1-nya dikali X2, maka sama dengan C per A. Oke? Bisa ya? Sip. Lalu, akar-akarnya si persamaan kuadrat, apakah hanya ada 2 kasih? Nah, ini dia. Pertanyaan bagus ya. Akar-akar dalam persamaan kuadrat itu sebetulnya beraneka. Tergantung apa? Diskriminannya ya. Kita ulangi lagi, tadi D sama dengan diskriminan. Itu rumusnya apa? B kuadrat min 4AC, gitu ya. Jika D-nya lebih besar sama dengan 0, maka akan menghasilkan akar-akar yang real. Nah, yang paling banyak ini akar-akar dalam persamaan kuadrat tuh ada 2 doang nih, teman-teman. Jadi kalau udah namanya akar-akar ya berarti maksimum 2 gitu ya. Akar-akar real ya. Oke, ini kalau kita gambar, maka dia akan seperti ini nih, memotong sumbu X di 2 titik gitu. Di sini dan di sini gitu ya. Oke? Lalu, kalau misalnya D-nya sama dengan 0, maka akar-akarnya hanya 1 ya, jadi akar real saja gitu, atau akar kembar ya, sama aja. Nah, ini jadi dia hanya menyinggung saja nih teman-teman tuh ya. Kayak gitu. Selanjutnya, jika akarnya kurang dari 0, maka dia termasuk ke dalam akar tidak real atau akar imajiner. Nanti kita akan cari tahu ya, kenapa sih namanya akar imajiner. Tuh. Akar imajiner itu artinya akarnya tidak real. Oke? Jadi kalau di gambar, tentu jadinya dia tidak menyinggung ataupun tidak memotong sumbu X gitu ya. Oke deh, jadi persamaan kuadrat sampai sini saja materinya ya. Sekarang kita coba soal-soalnya. Yang pertama, ini ada di SIMAK tahun lalu, yaitu tanggal 21 Juli tepatnya. Diketahui fx sama dengan 2x min 1. Jika fx kuadrat min 3x plus 2 memiliki akar-akar x1 dan x2, dengan x1 kurang dari x2, maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya x1 kuadrat dan x2 min 2 berapa gitu ya. Jadi kita simplify dulu ya teman-teman ya.
fx-nya kita masukin. Jadi kita punya 2x min 1, kita kuadratin gitu ya. Dikurang 3 kali 2x min 1, ditambah 2 sama dengan 0. Selanjutnya, kita operasikan ya, kuadrat itu berarti 4x kuadrat min 4x plus 1. Oke, min 3 dikali 2x berarti min 6x gitu ya. Min 3 kali min 1 berarti plus 3 plus 2 sama dengan 0. Terus berarti kita punya 4x kuadrat min 4x min 6x min 10x ya. Min 10x, 1 tambah 3, 4. 4 tambah 2, 6. Plus 6 sama dengan 0. Nah, persamaan ini memiliki akar-akar, yaitu x1 dan x2 gitu ya. Nah, sekarang x1-nya kurang dari x2 ya. Kita bisa ambil aja nih. Kalau x1 ditambah x2, ini berapa? Berarti kan tadi min b per a ya. Sekarang min b-nya siapa? Min 10, A-nya 4. Kita sederhanakan, kita bagi 2 ya. Jadinya minus 5 per 2. Setelah itu, kita coba yang X1 dikali X2. Nah, ini kan C per A, betul? C per A yaitu 6 per 4 gitu ya. Berarti, kalau kita sederhanakan, kita bagi 2, jadinya 3 per 2. Nah, setelah itu ditanya persamaan kuadrat yang akar-akarnya. Nah, ini akar baru ya teman-teman ya. Akar-akarnya kuadrat baru. Jadi teman-teman nggak perlu cari satu-satu lagi. Nggak perlu tentuin X1, X2-nya lagi ya. Kan lama, jadi kita pakai metode ini saja. Persamaan kuadrat baru dengan akar X1 ditambah 2, nah, dan X2 dikurang 2. Oke, lihat, sama aja ya. Kalau ini kita punya X1 dan X2 sebagai akarnya, sekarang X1 plus 2 dan X2 min 2 sebagai akarnya ya. Jadi sama saja. Kita pakai dulu, kalau misalkan dia ditambah sama kayak gini, berarti X1 plus 2 ditambah dengan X2 min 2. Ini hasilnya sama ya, min B per A. Tuh, kita sederhanakan aja nih. X1 ditambah X2. Nah, ini habis ya. Karena plus sama min ya, jadinya min B per A. Sehingga kita tahu min B per A-nya akan sama dengan min 5 per 2, gitu ya. Oke, kita simpan dulu. Lalu, selanjutnya kita kaliin ya teman-teman. X1 plus 2 dikali dengan X2. Lihat, sama kayak sebelumnya, berarti X1-nya kita kali dengan X2. Akar-akar yang sudah ada, kita kali saja gitu ya. Ini akan sama dengan C per A. Proses kalinya seperti biasa, ini kali ini gitu ya. Jadi X1 kali X2 ditambah min 2X1 gitu ya. Ditambah 2X2 ditambah min 4. Betul? Oke, sama dengan C per A. Kita belum tahu nih C sama A-nya siapa ya. Sekarang kita ini dulu ya. X1, X2 ini min 2-nya boleh kita keluarkan ya. Min 2 kita keluarin jadi X1. Yang ini min X2 gitu ya. Min 4 sama dengan C per A. Oke. Nah, jangan lupa ya, ada satu lagi. Selain X1 plus X2 dan X1 kali X2, ada juga X1 min X2 ya.
Ini tuh rumusnya akar D dibagi A. Nah, kita boleh hitung dulu ya teman-teman ya. Jadi akar D itu kan akar B kuadrat minus 4AC dibagi A gitu. Berarti teman-teman punya berapa? Kita pakainya persamaan yang atas ya, yang ini ya. A-nya, B-nya dulu ya, min 10. Berarti min 10 dikuadratin. Jadi 100 ya. Dikurangi 4 dikali 6. Tuh. Betul? Tuh ya. Berarti kan min 4 sebagai A. Min 4 sebagai 4. 4-nya A. Terus min 6-nya C ya. Kita bagi A yaitu 4. Berarti kalau kita hitung berapa nih teman-teman? Akar 100 negatif 4 kali 4, 16. 16 kali 6 berapa yo? Kita hitung gini aja lah ya. 6, 3, 9. Wah, ternyata 96 nih. Bagus ya angkanya ya. Berarti 100 dikurang 96 kan? 4. Akar 4 itu 2. Bagi 4, artinya teman-teman punya X1 dikurang X2-nya sebanyak 1/2. Oke? Selanjutnya, tinggal kita substitusi saja ya ke sini. Berarti teman-teman punya X1 kali X2-nya berapa? 3/2. Kita masukkan 3/2 dikurang X1 min X2-nya sebanyak setengah, tapi kita kali 2 ya. Dikurang 4 akan sama dengan C/A. Berarti, kalau kita hitung bersama-sama, ini jadi 3/2 min 5 ya. Nah, biar cepat, 5 itu kan berapa per 2? 10 ya. Jadi 3/2 dikurang 10/2. C/A. Berarti minus 7/2 ya C/A. Artinya, karena di bawahnya sudah sama-sama 2, berarti kita dapat kesimpulan bahwa A kita adalah 2 ya. Sedangkan C kita itu adalah min 7 dan B-nya itu adalah 5. Sehingga jika kita substitusi ke dalam persamaan, AX kuadrat ditambah BX ditambah C, maka dia akan jadi 2X kuadrat plus 5X negatif 7 ya. Jadi yang mana jawabannya? 2X kuadrat plus 5X min 7 ya. Nah, harusnya yang ini ya teman-teman ya. Tapi di sini adanya minus 3. Berarti tidak ada jawabannya ya. Kecuali minus 3-nya diganti ke minus 7. Idih, mantap bener sih. Boleh lah, lu share ke teman-teman lu yang sama puyengnya kayak lu. Terus, like juga. Komen deh di bawah, apa sih makhluk-makhluk yang bikin lu puyeng 7 keliling? Ntar kita abisin satu-satu di sini. Mantap gak tuh? See you!